Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fadia Husna dari kelas 11 IPS 6 akan mempresentasikan apa itu yang disebut teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan tentang suatu fenomena baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan, dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut, misalnya dari segi mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Dan ini ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas atau inti penjelas apa yang disampaikan, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, yaitu memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Bagian-bagian penyusun teks eksplanasi. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian, yaitu memperinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Dan yang terakhir, ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Di dalam penggambaran rangkaian kejadian, ada rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana dan ada rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa. Bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis maupun gradual, yaitu berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas, yaitu berdasarkan hubungan sebab akibat. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu, serta sehingga. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena tersebut berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Di dalam teks tersebut juga terdapat kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibacanya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu akibat dari sesuatu yang terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain terjadi kemudian. Luasnya wawasan dan pengetahuan penulis berkenan dengan topik yang akan ditulis juga sangatlah utama, dan penulis harus menyiapkan berbagai sumber untuk dapat mengembangkan topik yang dipilihnya secara mendalam. Agar tersaji lebih menarik, perlu mengetahui pola-pola pengembangannya. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi adalah sebaik berikut. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat, dan yang kedua adalah pola pengembangan proses. Pola pengembangan sebab akibat.
Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian perkembangannya. Dapat juga sebaliknya. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut proses kausalitas. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu dan perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses menurut tahap kejadian. Dan yang terakhir, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul petir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.